Di awal tahun 2000-an, warga desa Modelumu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo dibuat gempar. Di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, yang tak jauh dari desa mereka, diketemukan kerangka manusia. Cerita berkembang dari mulut ke mulut bahwa kerangka itu adalah kerangka seorang gadis bernama Alta Lakoro yang raib 11 bulan sebelumnya. Dugaan itu karena tak jauh dari kerangka itu diketemukan baju gadis berusia 20 tahunan tersebut. Tak jelas asal-usulnya, tudingan kemudian diarahkan ke Risman Lakoro, ayah kandung Alta, dan istrinya, Rustin Mahaji, ibu tiri Alta, sebagai pelaku pembunuhan. Polisi kemudian menangkap pasangan tersebut. Di pengadilan mereka mengakui perbuatan itu. Mereka lantas divonis 3 tahun penjara. 5 tahun pasca penemuan kerangka itu, Alta Lakoro muncul di desa tersebut. Yang menjadi pertanyaan, lantas kerangka siapa yang menjadi bahan tuduhan bagi Risman dan Rustin? Risman dan Rustin memang mengakui membunuh Alta, tapi hal itu disebabkan karena tekanan dan siksaan saat proses penyidikan. Vonis kemudian dijatuhkan hanya berdasarkan pengakuan mereka tersebut. Risman dan Rustin adalah korban dari praktek peradilan sesat. Banyak kasus serupa terjadi di negeri ini, termasuk yang terjadi di Bekasi di tahun 1974 yang akan kami kisahkan dalam video berikut ini. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kisah ini diawali dengan sebuah peristiwa perampokan yang disertai pembunuhan yang menimpa pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya di desa Bojongsari, Bekasi di tahun 1974. Dua petani yang bernama Sengkon dan Karta kemudian diciduk polisi dan keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dianggap pelaku dari kasus perampokan dan pembunuhan pasangan Sulaiman dan Siti Haya. Sengkon dan Karta tentu saja menolak tuduhan tersebut. Mereka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Tapi lantaran tak tahan mendapat siksaan selama proses penyidikan, keduanya lalu menyerah. Mereka akhirnya mengakui perampokan dan pembunuhan pasangan tersebut. Hakim Juniarti Sutrisno kemudian memberikan putusan persidangan hanya berdasarkan satu alat bukti, yakni pengakuan mereka. Maka pada Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara dan Karta 7 tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sengkon dan Karta masuk penjara. Dalam dinginnya tembok penjara itulah mereka bertemu seorang penghuni penjara lain bernama Genul. Genul merupakan keponakan Sengkon. Genul dipenjara terlebih dahulu akibat kasus pencurian. Di dalam penjara itulah Genul membuka rahasia. Dia mengakui bahwa dialah yang sebenarnya membunuh Sulaiman dan Siti. Pengakuan Genul membuatnya menjadi terdakwa kasus pembunuhan dan perampokan Sulaiman dan Siti. Maka pada Oktober 1980, vonis 12 tahun penjara jatuh kepada Genul. Fakta baru ini celakanya tak langsung membuat Sengkon dan Karta bisa menghirup udara bebas. Hal ini disebabkan karena sebelumnya mereka tak pernah mengajukan banding sehingga vonis dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Sampai kemudian muncul seorang pengacara, Albert Hasibuan, yang mau melakukan upaya hukum bagi mereka. Akhirnya pada Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung atau MA, Umar Seno Aji, memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur peninjauan kembali. Nasib Sengkon dan Karta tak lantas membaik sekeluar dari penjara. Karta harus menemui kenyataan pahit. Keluarganya hilang, pergi entah kemana. Rumah dan tanah miliknya seluas 6.000 meter persegi di desa Cakung Payangan, Bekasi, amblas untuk membiayai perkara hukumnya.
Sementara Sengkon harus dirawat di rumah sakit karena kondisi tuberkulosisnya yang makin parah. Tanah yang selama ini ia andalkan untuk menghidupi diri dan keluarganya juga sudah ludes dijual. Istrinya yang menjual tanah itu untuk menghidupi anak-anaknya dan membiayai dirinya selama diproses di pengadilan. Walau hanya menanggung beban seorang istri dan 3 anak, Sengkon tak mungkin meneruskan pekerjaannya sebagai petani karena sakit TBC yang terus merongrong dan terlalu banyak bekas luka di badan akibat siksaan yang dideranya. Merasa dirugikan, Sengkon dan Karta mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada lembaga peradilan yang telah salah memvonisnya. Namun Mahkamah Agung menolak tuntutan tersebut dengan alasan Sengkon dan Karta tak pernah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi di tahun 1977 tersebut. Sengkon begitu putus asa sehingga ia berharap mati saja, demikian ujarnya saat dalam sebuah wawancara. Nampaknya Tuhan menurunkan kehendaknya. Karta tewas dalam sebuah kecelakaan, sedangkan Sengkon meninggal beberapa saat kemudian akibat sakit TBC-nya. Lepas sudah derita ketidakadilan yang harus mereka tanggung, mereka kemudian terbaring tenang di alam keadilan sejati. Demikian sekilas tentang kisah peristiwa peradilan gelap yang harus diderita Risman dan Rostin serta Sengkon dan Karta. Semoga peristiwa serupa tak terjadi lagi di negeri ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.